Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ibu gabungkan anak kelas 4 dan anak kelas 5 di kelas 4 ini? Nggak ada yang tahu. Sekarang ibu akan kasih tahu, yaitu karena guru wali kelas 5 tidak dapat hadir berhubung sakit. Jadi ibu gabungkan untuk anak kelas 5 ke kelas 4 ini. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin ketua kelas. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa ke depan. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa selesai, ada baiknya ibu mengabsen untuk kelas 4 dan kelas 5 terlebih dahulu. Nah, untuk absensi kelas 4, apakah hadir semua? Apakah tidak ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, untuk anak kelas 5, ibu akan absen juga. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah hadir semua untuk anak kelas 5? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita untuk anak kelas 4. Mengingat pembelajaran yang lalu mengenai tentang kenampakan alam dan buatan di sekitar kita. Nah, pelajaran kita sekarang yaitu mengenai tentang gejala alam. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu nggak apa itu gejala alam? Ya, gejala alam itu adalah peristiwa atau kondisi yang terjadi di alam. Nah, ada yang tahu nggak jenis-jenis gejala alam itu apa saja? Ya, gejala alam itu yaitu dibagi menjadi dua, yaitu gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gejala alam biotik dan apa itu gejala alam abiotik? Nah, sekarang ibu akan kasih tahu. Gejala alam biotik itu yaitu gejala yang disebabkan oleh makhluk hidup. Sementara gejala alam abiotik itu yaitu gejala yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, sekarang ibu akan tanya, ada yang tahu nggak contoh gejala alam biotik ini yang ada di kabupaten kita ini, di kampung kita ini? Nah, contohnya itu seperti apa yang biotik? Yaitu seperti pertumbuhan tanaman dan perubahan musim. Musim apa saja di kita ini yang ada? Yaitu musim panas dan musim hujan. Nah, contoh abiotik ini ada yang tahu nggak apa saja? Nah, contoh abiotik ini yaitu seperti gempa bumi, hujan, dan yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi macam-macam gejala alam yang ada di bumi. Nah, untuk kelas 4, coba kalian bagi 4 kelompok dan diskusikan mengenai tentang gejala alam. Oke, sekarang ibu ke kelas 5 terlebih dahulu. Nah, untuk anak kelas 5, masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Ya, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Nah, apa itu sistem pernapasan? Ada yang bisa jawab? Ya, sistem pernapasan itu adalah sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, fungsi pernapasan itu apa saja? Yaitu untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang kita hirup. Nah, organ sistem pernapasan itu yaitu dibagi beberapa jenis, yaitu rongga hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, paru-paru, kotak suara, alveolus, dan trakea. Nah, ada yang tahu nggak anak-anak ibu, kalau gangguan pada pernapasan itu terjadi disebabkan karena apa? Yaitu biasanya terjadi karena infeksi, alergi, atau penyakit pada paru-paru dan saluran pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi mengenai tentang alat pernapasan pada manusia. Untuk siswa kelas 5, sekarang coba bagi 3 kelompok dan diskusikan bersama-sama dengan teman kalian mengenai tentang pernapasan. Nanti
Setiap kelompok akan maju menampilkan hasilnya. Nah, untuk kelas 4 sekarang, apakah udah siap yang kelompok yang Ibu suruh tadi yang udah diskusikan? Apakah sudah siap tadi yang Ibu suruh untuk didiskusikan mengenai tentang gejala alam? Nah, sekarang coba tampilkan kelompok 1. Silakan maju ke depan. Nah, sekarang beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 yang telah menampilkan hasil diskusi mereka. Nah, Ibu akan menanggapi mengenai tentang hasil diskusi kelompok 1 yang dimana mengenai gejala alam itu tadi apa anak-anak? Yaitu peristiwa yang terjadi secara alami, bukan karena campur tangan manusia. Ya. Nah, contohnya seperti apa tadi? Yaitu gejala alam biotik. Apa itu gejala alam biotik? Ya, yaitu yang disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Yaitu perubahan musim. Yaitu ada musim panas di kita ini dan ada musim hujan. Nah, apalagi yang dibilang kelompok 1 tadi? Yaitu gejala alam abiotik. Apa itu gejala alam abiotik? Yaitu gejala alam yang tidak disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu hujan dan gempa bumi. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hasil hari ini, yaitu kesimpulannya, gejala alam adalah gejala alam yang peristiwa terjadi secara alami bukan karena campur tangan manusia. Nah, gejala alam ini bisa berupa gejala alam yang biotik yang dipengaruhi makhluk hidup dan gejala alam abiotik yaitu tidak dipengaruhi oleh makhluk hidup. Nah, gejala alam itu penting karena kita dapat membantu memahami dan bersikap terhadap lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, kita pelajari mengenai tentang gejala alam. Nah, untuk anak kelas 5, apakah sudah siap hasil kelompok yang Ibu suruh diskusikan tadi mengenai tentang sistem pernapasan? Nah, kelompok berapa yang sudah siap? Nah, sekarang silakan tampilkan kelompok 2, bacakan hasil diskusi kalian. Nah, kalian sudah dengarkan hasil diskusi yang kelompok 2 bacakan? Itu sangat betul sekali mengenai tentang sistem pernapasan. Oke, sekarang beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan tadi, apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu betul sekali, yaitu bagian penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen. Nah, sistem pernapasan itu apa saja? Yaitu hidung, mulut, paru-paru, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini mengenai tentang sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu merupakan bagian penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, organ utama dalam sistem pernapasan itu yaitu paru-paru. Ada yang tahu kan paru-paru itu letaknya di mana? Ya, yaitu letaknya di dalam tubuh kita. Nah, yaitu seperti yang menerima udara dan yang mengandung oksigen. Nah, dan membantu mengeluarkan karbon dioksida kita di dalam diri kita. Itulah gunanya sistem pernapasan. Nah, untuk kelas 4, coba buka bukunya halaman 30. Di situ ada tugas untuk individu masing-masing ya, jangan berkelompok. Nanti kerjakan di rumah dan besok dikumpul. Jangan tidak ada yang tidak siap. Paham anak-anak Ibu? Nah, sekarang untuk anak kelas 5, coba buka buku kalian juga, kerjakan halaman 45. Di situ ada tugas individu juga, kerjakan masing-masing. Ingat, tidak berkelompok dan wajib disiapkan, tidak boleh tidak disiapkan. Besok dibawa. Paham anak-anak Ibu? Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Oke. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.